Mazmur 117 ayat 1 mulai. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Tema khotbah saya pagi ini adalah pujilah Tuhan, megahkanlah Dia. Jemaat Bukit Sion yang saya cinta, setiap hari, setiap waktu, mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita agungkan Tuhan. Mari kita megahkan Tuhan. Orang yang memegahkan Tuhan berarti mengagungkan Tuhan. Orang yang memegahkan Tuhan berarti takut kepada Tuhan. Orang yang memegahkan Tuhan itu juga berarti menghormati Tuhan. Takutlah berbuat dosa. Takutlah berbuat salah. Itu sikap menghormati, memuji Tuhan. Takutlah salah bicara. Takutlah salah berpikir, salah merasa, supaya seluruh hidup kita mengagungkan Tuhan. Pemazmur menyerukan kepada umat Israel supaya semua umat itu memuji, memegahkan, mengagungkan Tuhan. Rasul Paulus juga mengingatkan ini kepada jemaat di Roma. Lihat Roma 15 ayat 10-11. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya, dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Tuhan. Semua harus memuji Tuhan. Semua harus mengagungkan Tuhan. Kalau kita tahu hidup ini karena Tuhan, muliakanlah Tuhan. Kalau kita tahu semua hanya oleh pertolongan Tuhan, puji Tuhan. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Anak-anak Tuhan, jangan biarkan imanmu tidak tertuju kepada Tuhan. Meragukan kuasa Tuhan. Mengkhawatirkan kehidupan. Itu sama dengan tidak memuji, mengagungkan Tuhan. Ada dua alasan yang ditulis oleh pemazmur mengapa kita semua harus memuji Tuhan. Lihatlah di ayat 2 dikatakan, sebab kasih-Nya hebat bagi kita. Kasih Tuhan hebat bagi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Kristus. Waktu kita masih berdosa, Dia sudah mati bagi kita. Apalagi sekarang, setelah kita ditebus oleh darah-Nya. Bagaimana mungkin Dia tidak peduli, Dia tidak mengasihi, Dia tidak menolong, Dia tidak mengayomi kita. Kasih Tuhan sangat hebat. Kalau perkataan ini kita baca di beberapa terjemahan, maka dikatakan sebab besar kasih Tuhan kepada kita. Besar kasih Tuhan kepada kita. Terjemahan lain, karena Ia sangat mengasihi kita. Sangat mengasihi kita. Alkitab menulis
kita ini ditempatkannya seperti biji mata Allah. Terjemahan lain berkata, karena kebesaran kemurahannya atas kami itu tiada perhinggaannya. Kasih itu artinya tanpa batas. Tidak ada ukurannya. Kasih itu lebih dari hidup kita. Kasih Tuhan sangat hebat. Terjemahan lain, sebab kasih setianya dahsyat, besar, sangat. Itu dipakai Alkitab untuk menjelaskan secara lengkap bahwa kasih Tuhan sangat hebat bagi umatnya. Tidakkah kita tergerak untuk memuji Dia setiap waktu? Bangunlah lebih pagi, mulailah bersekutu dengan Beliau di dalam pujianmu, di dalam doamu, di dalam merenungkan firman-Nya. Maka lihat, sepanjang hari tangan Tuhan akan memprioritaskan kita. Ingat ini, kenapa kita mesti berlomba pagi hari berdoa, berseru, merenungkan firman-Nya, dengar, supaya Ia prioritaskan kita. Pujilah Tuhan setiap pagi. Pujilah Tuhan setiap waktu. Hargakan kebesaran kasih-Nya. Pemazmur di dalam Mazmur 103 menjelaskan setia Tuhan itu dengan beberapa pernyataan ini. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tuhan tidak menghukum kita sesuai dengan dosa kita. Bayangkan kalau setiap kita salah dihukum oleh Tuhan. Seperti apa kita sekarang. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Pikirkan, tingginya langit dari bumi, begitu tingginya kasih Tuhan kepada kita. Bagaimana mungkin kita tidak tergerak memuji Tuhan setiap waktu? Ayat 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ukurlah jauhnya timur dari barat. Begitulah jauhnya Tuhan menjauhkan dosa-dosa kita. Luar biasa Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Takutlah akan Tuhan. Seperti Bapa sayang. Mayoritas pria yang hadir pagi ini adalah bapak-bapak. Pasti kita tahu perasaan sayang kita kepada anak-anak kita semua. Alkitab menulis seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Kalau saja kita bisa menggantikan banyak hal tentang anak-anak kita, saya pastikan semua Bapa siap berkorban. Apa saja. Kelelahan banyak laki-laki bukan karena kerja, tapi karena dibebani
pikiran tentang bagaimana anak-anaknya. Bahkan ada banyak para bapak dalam ilmu-ilmu psikologi dijelaskan, tidak hanya mikir bagaimana anaknya. Anaknya baru SMA sudah pikir bagaimana besok cucunya. Sedemikian hebat laki-laki dicipta Tuhan menjadi ayah, menjadi bapa. Itulah gambaran yang diperjelas Alkitab. Maka kita menyebutnya dalam doa Bapa kami yang di sorga. Seperti kita sayang kepada anak kita, begitulah Tuhan lebih sayang kepada kita. Itulah hebatnya kasih Tuhan kepada kita semua. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Tuhan tahu keterbatasan kita. Katakan amin. Tuhan tahu keterbatasan kita. Itu artinya apa? Ia tahu kita harus ditolongnya. Ia tahu kita harus ditolongnya. Sebab Dia tahu siapa kita. Kekuatan kita. Hikmat kita, kemampuan kita, kecerdasan kita, dan sebagainya. Ia tahu. Maka Dia sadar dan tahu betul bahwa kita perlu ditolongnya. Maka ada ayat Alkitab berkata, sebelum kita meminta di Mazmur 139. Sebelum bibirku mengatakan perkataan kata Daud, Kau sudah tahu ya Tuhan. Maka pasti kita ditolongnya. Karena kita anaknya yang terbatas. Betapa mulia menjadi anak-anak Tuhan. Betapa berharga jadi anak-anak Tuhan. Kehidupan di dunia terbatas. Maka Dia mengadakan segala sesuatu. Supaya kita tidak hanya di kehidupan yang terbatas. Dia buat kehidupan kekal. Kehidupan yang terbatas aja kita sudah capek. Tapi Tuhan tidak berhenti di situ. Ada hidup yang kekal yang disediakan. Itu jauh lebih berharga. Hidup di dunia ini tidak ada nilainya di mata Tuhan. Maka tidak terlalu sulit bagi Tuhan untuk memberikan apa yang perlu dalam hidup kita setiap hari. Adapun adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tetapi kasih setia Tuhan sebenarnya kan cukup selama-lamanya. Sudah memenuhi kosakata bahasa Indonesia. Kasih Tuhan itu selama-lamanya cukup. Sudah. Tapi Alkitab tidak bilang begitu. Kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan itu Alfa dan Omega. Dia yang awal. Bahkan sebelum kita ada, Dia sudah ada. Dan waktu kita belum ada, Bapa yang kekal itu
sudah merencanakan semua kelak apa yang terjadi kepada seluruh ciptaannya, khususnya anak-anaknya. Sekali Tuhan memilih, pilihan tidak akan pernah tergoncang. Sekali Tuhan memilih kita, kasih-Nya tidak akan pernah berpindah. Yang kedua, apa yang dijelaskan Alkitab, alasan supaya kita selalu memuji Tuhan, memegahkan Tuhan. Lihat di ayat 2 juga dikatakan, sebab kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kasih-Nya hebat, kesetiaannya juga untuk selama-lamanya. Mazmur 117 saya akan baca ulang. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Satu terjemahan yang berbeda dari firman Allah yang hidup disebut, sebab kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Itu artinya apa? Seperti yang dikatakan Ibrani 13 ayat 8. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Tahu maksudnya? Hakikatnya tidak berubah. Perbuatannya tidak berubah. Kuasanya tidak berubah. Bukan hanya pribadinya, tapi apa yang dikatakannya juga tidak berubah. Ia setia. Maka jemaat Bukit Sion, saya dorong. Ukuran kerohanian kita yang paling tinggi adalah taat dan setia sampai akhir. Jangan ada yang berubah setia. Semua yang berubah setia, entah di kehidupan ini atau kehidupan rohani, pasti mengalami kesusahan. Kalau kita mau mengukur kualitas rohani tertinggi kita adalah taat dan setia sampai mati. Sudah lulus, yakin tidak ada lagi yang kurang. Setiap firman yang kita dengar, yang disampaikan, kita taat melakukannya. Sekalipun barangkali tidak cocok dengan keadaan kita. Lakukan. Itulah kerohanian yang terbaik. Contoh sederhana yang mudah dipahami. Ada dorongan di hati, beri, beri, beri. Padahal kita saja kurang, betul? Taatlah, itulah kerohanian yang tertinggi. Banyak kali kan kita sebenarnya digerakkan Tuhan lewat hati. Jemaat saya kasih tahu, Tuhan bicara itu biasanya lewat 3. Yang pertama, hati. Di hati kita ada dorongan. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu namanya alarm, menangkap, di sini ditangkap, di hati. Kedua, Tuhan bicara biasanya melalui ide, pikiran. Kalau Bapak Ibu mau mencari jalan keluar terhadap suatu hal, tunggu sebentar Tuhan kasih ide. Nah itu dari Tuhan. Katakanlah kita ini buntu. Mau dapat uang. Kita buntu nggak mau ngapain. Tunggu Tuhan. Bisa tiba-tiba Tuhan kasih kita ide. Apakah jualan atau macam-macam. Itu cara Tuhan bicara. Jadi kalau orang berkata dengar suara Tuhan,
Dengar di sini. Dengar di sini. Yang terakhir, tapi ini tidak terlalu banyak terjadi. Melalui telinga. Kebenaran Tuhan tetap selama-lamanya. Pemazmur menjelaskan kesetiaan Tuhan dalam beberapa ayat ini. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik. Amin. Tuhan baik. Yang betul. Tuhan baik. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Betapa luar biasanya Tuhan. Kasihnya sudah selama-lamanya. Tapi dikatakan lagi turun-temurun. Alkitab berkata, kasih Tuhan itu kepada beribu-ribu keturunan. Mazmur 12. Tuhan, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Terjemahan firman Allah yang hidup. Janji Tuhan pasti. Janji Tuhan pasti. Tidak ada katanya yang sia-sia. Gak ada perkataan Tuhan yang sia-sia. Lihat itu. Terjemahan firman Allah yang hidup. Tidak ada katanya yang sia-sia. Semua yang diucapkannya adalah kebenaran yang mutlak. Mutlak loh. Tidak setengah-setengah loh. Mutlak. Zaman tidak bisa mengubah perkataan Tuhan. Situasi tidak bisa. Yang bisa mengubah perkataan Tuhan adalah ketidakpercayaan kita. Maka kan Yesus bilang, hei yang kurang percaya. Hei yang tidak percaya. Maka kita ingat tadi perkataan Nathan. Tetap jaga imanmu yang sebesar biji sesawi itu. Saya baca terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Janji Tuhan teguh dan dapat diandalkan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku. Kita jiwaku. Sebab aku berharap. Kalau Tuhan bagianmu. Miliknya Tuhan milikmu. Amin. Jangan terlalu khawatir. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap. Nah, kejarlah kasih yang baru itu. Mana turun juga setiap hari di awal. Ayo kita kejar. Tambahkanlah doa dari doamu biasa. Hidupmu pasti lebih baik. Tetap teguh. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Katakan kepada sebelahmu. Taat dan setia sampai mati. Amin ya.